Halo guys, balik lagi dengan saya, Kristo Chandra, dan kali ini saya akan nunjukin lensa terbaik untuk food photography versi saya. Guys, lensa adalah salah satu barang dalam fotografi yang paling bingungin sebelum dibeli. Karena biasanya kita belum tahu apa bedanya tiap-tiap focal length dan efeknya buat foto-foto kita. Belum lagi pilihan fix atau zoom lens. Biasanya yang bikin lebih rumit lagi adalah budget. Ya kan? Let's say kita baru mau mulai belajar foto. Mau food photography, portrait, event, atau landscape. Kalian harus tentuin dulu genre yang mau kalian pelajari. Emang nggak bisa belajar semua sekaligus ya? Kebutuhan lensa tiap genre itu beda-beda. Kalau kalian mau belajar semua sekaligus, harus siap-siap budget yang gede. Jadi saya sarankan kalian pilih aja dulu satu atau maksimum 2 genre yang mau dipelajarin. Kali ini saya akan bahas dari food photography dulu ya. Sebelum membeli lensa, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. 1. Focal length dan aperture atau bukaan dari lensa. Focal length itu biasanya ditunjukin sama angka milimeternya. Contoh, 35 mm atau 50 mm. Kalau aperture itu ditunjukkan dengan tulisan f. Contohnya f1.4, f2.8, atau kalau lensa zoom ada yang f-nya lari. Contoh lensa zoom saya ini. Dari f2.8 di 18 mm sampai f4 di 55 mm. Ingat, lensa dengan focal length yang sama namun aperture-nya berbeda, harganya berbeda bumi dan langit. Contohnya lensa Fuji 50 mm f.2. Harga barunya 6,5 juta, sedangkan Fuji 50 mm f1.0 harganya bisa 23 juta. Bisa buat beli motor, guys. 2. Lensa dengan focal length tetap atau fixed focal length atau yang biasa disebut dengan prime lens. Dan lensa zoom yang focal length-nya bisa kita atur. Prime lens biasanya menawarkan aperture atau bukaan yang lebih besar serta ketajaman yang lebih tinggi dari lensa zoom. Tapi lensa zoom yang non-professional grade ya. Sedangkan zoom lens menawarkan kemudahan mengubah focal length sehingga jauh lebih fleksibel dalam framing. Kalau saya, I'm a prime guy. Saya suka banget dengan prime, bahkan untuk meliput event aja, saya suka meliputnya dengan prime lens, tapi dengan 2 body ya. 3. Ukuran sensor dan jenis mount dari sistem kamera kalian. Biasanya kalau kalian rajin liatin reviewer kamera lensa dari luar atau dalam negeri, mereka suka lupa ceritain bahwa lensa yang mereka pakai itu pada sensor jenis apa. Emangnya penting banget ya? Penting banget. Karena lensa 50 mm di full frame akan berbeda field of view-nya dengan 50 mm pada crop sensor. Kebanyakan blogger atau YouTuber di luar sana gear-gearnya pakai sensor full frame. Sehingga misalnya mereka cerita lensa favorit mereka adalah 50 mm, dan saat itu kita ikutin rekomendasi mereka, ternyata field of view yang dimaksud itu beda. Makanya kita harus hitung ulang dalam sistem kita dengan angka konversi yang kita sebut dengan crop factor. Crop factor itu adalah angka konversi supaya kita mendapatkan field of view yang sama dengan sensor full frame. Jadi patokannya di sini full frame ya guys. Untuk crop sensor ada 2 jenis yang umum, APS-C dan Micro Four Thirds. Hati-hati, APS-C sendiri ada 2 jenis crop factornya. Untuk merek Canon yaitu 1,6, sedangkan merek lain seperti Sony, Fuji, Nikon, crop factornya itu 1,5. Jadi misalnya lensa ini 56 mm di sistem Fuji X mount, maka field of view-nya adalah 56 kali 1,5 atau ekivalen dengan 85 mm di sensor full frame. Untuk kamera merek Olympus atau Lumix, beberapa yang Micro Four Thirds, crop factor-nya adalah 2. 4 adalah grade lensa. Jadi misalnya sistem yang saya pakai sekarang, yaitu Fujifilm X mount. Professional grade-nya adalah seri XF dengan red badge. Untuk Canon, ada L series dengan red ring-nya. Bedanya pro grade itu apa aja sih? Biasanya ada pada sharpness, motor untuk autofocus, weather and dust shield, serta build quality. Tapi menurut saya, lensa-lensa prosumer zaman sekarang udah cukup tajam dan image quality-nya udah cukup bagus. Sebelum saya bahas lensa terbaik pilihan saya mau tunjukin dulu lensa apa aja yang saya punya sekarang. Ada Fujinon 23 mm f1.4 prime, 35 mm f1.4 prime, 56 mm f1.2 APD, Fuji 80 mm f2.8 makro, dan Fuji 1855 f2.8-4 zoom lens. Ini adalah sistem Fuji X mount yang crop factor-nya 1,5 ya guys. Nah,
Ini adalah top 3 pick lensa untuk food photography versi Christo Chandra. Nomor 3, Fuji 35mm f1.4 atau ekivalen dengan 50mm field of view. Nah, lensa ini adalah untuk foto-foto flat lace atau yang membutuhkan kamera digantung, seperti foto-foto ini. 95% dari foto flat lace saya diambil dengan lensa ini. Selain itu, bisa juga untuk angle-angle tertentu seperti foto ini. Lensa ini multifungsi banget dan selalu ada di tas saya kalau job foto keluar. Overall, 50mm field of view sangatlah versatile untuk aplikasi food photography. Nomor 2, Fuji 80mm f28 macro atau ekivalen dengan 120mm field of view. Lensa ini sangat versatile karena bisa dipakai untuk foto-foto detail seperti ini. Karena minimum distance focus atau MDF-nya kecil. Atau foto-foto seperti ini yang membutuhkan kompresi tele. Untuk merek lain, seperti Canon ada 100mm macro L series untuk full frame. Atau Sony G Master 90mm macro. Jadi field of view antara 90 sampai 120mm ini adalah pilihan makro dari berbagai merek kamera. Nomor 1, Fuji 56mm f1.2 APD atau ekivalen dengan 85mm field of view. Kalau saya hanya boleh pakai satu lensa aja untuk foto makanan, maka saya akan bawa lensa ini. Lensa dengan field of view 85mm menurut saya sangat pas untuk mengambil hero. Lensa 56mm APD dari Fuji ini magical buat saya. Kompresi yang backgroundnya super asik, bokeh rendering yang super soft, dan foto-foto terbaik saya diambil dengan lensa satu ini. Itulah lensa terbaik untuk food photography versi Christo Chandra. Sebenarnya ada lensa-lensa keren lain yang saya belum pernah coba, seperti lensa tilt shift atau prop lens makro dari Laowa 24mm. Saya belum bisa komentar tentang lensa-lensa tersebut. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, silahkan like dan save dulu buat kalian nanti saat kalian akan beli lensa. Saya Christo Chandra, sampai ketemu di video saya lainnya. Ciao!